Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an ya bunayya urjullaha raja'an la yujarri'uka ala ma'siyatih wa khafillaha khawfan la yu'ayyisuka min rahmatih. Intaha mulakhasan min hasyatil jamal ila akhir ma qala radhiyallahu anhu wa ardhah. Masih di dalam pembahasan wasiat-wasiat Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya. Ya bunayya, wahai anakku, urjullaha raja'an, berharaplah kamu kepada Allah raja'an dengan penuh harapan. La yujarri'uka ala maksiati, jangan sekali-kali kamu berani melakukan maksiat kepadanya. Jangan kamu sekali-kali berani melanggar atas apa yang telah dilarangnya. Wa khafillaha, dan takutlah kamu kepada Allah khaufan, dengan sebenar-benarnya takut. La yu'ayyisuka min rahmatih, dan jangan sekali-kali kamu merasa putus asa daripada rahmat Allah, karena sesungguhnya putus asa kepada rahmat Allah itu adalah merupakan sesuatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Pesan neka dari Sayyidina Luqman Al-Hakim tentang dua pilar kehidupan manusia, antara ar-raja wal khauf, antara pengharapan kepada Allah dan merasa takut kepada Allah. Kamas lebih pakade apa harap kade napa kemudian takut, atau sekada aki takut kade ke Gusti Allah lalu kemudian berharap kepada Allah. Al-khauf war raja, apa ar-raja wal khauf, kedua-duanya sama benarnya. Antara al-khauf war raja memang ada perbedaan. Al-khauf alal agwal kama sepakade, apakah sepakade neka al-khauf atau ar-raja. Maka melihat situasi dan kondisi, kondisional. Ketika ar-raja kak dinto terjadi di orang sesake, maka roja itu harus lebih dikedepankan, berharap selalu ganjaran atau pahala yang besar daripada Allah. Cek sampai sake kehilangan dua kali, kehilangan kehencerna sake, kehilangan kesehatan. Maka ketika kondisi sake, posisi orang gelak kebadan sake, maka ar-raja lebih menonjol daripada al-khauf. Ketika orang peneka bengal maksiat, bengal melanggar daripada napa saya larang bi Gusti Allah, maka saya kedepanaki adalah al-khauf, takut daripada siksaan Allah, takut daripada murka bentun Gusti Allah. Nah, mun kleronya bisa bahaya. Ar-raja berharap sabar de orang sahli maksiat, akhirnya tak kelima tobat. Ban mak tusang sepenting dibudin ending ban darma ban tak buambu ngelakonin tusah tobat temu budi, karena selebih ke depan lagi adalah ar-raja, berharap. Ketika ar-raja nekai sabar ada orang ahli maksiat, maka mereka ngenteng lagi ke maksiat. Al-khauf, ar-raja, maka kedua-duanya adalah ibarat janahani, dua sayap yang akan menghantarkan manusia untuk mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, saya sangat betul kalau muljaki orang mula andi dua sayap nikah, antara ar-raja wal khauf atau al-khauf war raja, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah. Cek sampai elang nikah dua nih.
Wal 'abdu yasiru ila Allah bainar raja' wal khauf kal janahin lit ta'ir. Yakhafullaha wa yarjuh. Seseorang hamba hendaklah beribadah, berjalan yasiru yakni beribadah ilallah bainar raja' wal khauf. Orang yang bisa ngelakuin sholat pun harus banyak ar-raja, berharap. Ya Allah, mantar terima tang sholat. Ya Allah, mantar keratu tang sholat. Tepat. Orang yang berharap nggak nikah. Ya. Orang yang ahli ibadah pun cek merasa puas kelaban ibadah nah. Merasa yakin bahwa terima. Selalu harus pada rasa cemas, pengharapan dari Allah Subhanahu wa taala. Pak cocokkah tang ibadah, pak keratu tang ibadah. H2C. Harap-harap cemas. Pak terima angko ya. Pak terima ta ya tang ibadah, pak keratu mu Gusti Allah. Akhir mereka aja ngabelodos. Mare salat tak ngangkat tanang, ya Allah terima aki Gusti. Enten seakan-akan bodoh jaminan bahwa salat terima. Nah, seakan-akan terima. Padahal Allah Subhanahu wa taala kongang nolak juga kongang narema. Nah, dari dua nikah ar-raja wal khauf atau al khauf war raja, aneka mun epaduaki kelaban firman daripada debun Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Allah Ta'ala tebu nabbi, ceritakan kepada mereka. Naba'ah bani akhbir, maknanya apa ada? Nabi ceritakanlah, Nabi sampaikanlah, Nabi kabarkanlah, akhbir berikanlah kabar, sami khobar, kabar. Merkena isim fa'il dari lafaz naba'ah dari nabi kebeneka isim fa'ila nabiyun. Naba'ah yanba'u isim fa'ila nabiyun. Kanjeng Nabi kocak nabi dari lafaz naba'ah. Fi'il amr nabi. Kabarkanlah. Berarti kanjeng Nabi seorang pembawa berita, seorang pembawa kabar, tetapi kabar benar dari surat kabar. Kabar kanjeng Nabi benar berdasarkan ramalan. Sebagaimana ocahan orang si tak percaya ke akhirat. Pandai meramal jan. Kanjeng Nabi yang ke paranormal, sebisa meramal. Aneka wahyu dari Gusti Allah. Mereka kanjeng Nabi tadi nabiyun isim fa'il dari naba'ah. Karena anapa mak Gusti Allah ngakui nabi bani akhbir, karena mon khobar mungkin ki kongang bener, kongang salah. Korban daripada berita hoak, ki bisa hoak berita. Banyak ternyata berita surat kabar sepon napa nyamana yang kebenarnya mungkin sangat benar, tapi kemungkinan ki bisa kelero. Bita berlafaz naba'ah, nabi. Qul a'unabbi'ukum, ning dalam Al-Qur'an banyak lafaz naba'ah nika. Nabi kabarkanlah, kata Allah, ibadi kepada hamba-hambaku, anni sesungguhnya aku anal ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Mali bisa berharap kulo sampean. No? Allah Ta'ala ghafur, Allah Ta'ala rahim, Allah Ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang, maha pengasih, maha penyayang. Neser Gusti Allah ke kebulan. Benar berarti ngentengaki. Sehingga orang kelak bengal tak berharap ke Gusti Allah. Ane kenyaman tertipu kelaban napa? Sifat-sifat kebelasnya Gusti Allah sehingga abang tak kelem beramal cuma telengan telaki. Contoh, anak murid terlulus. Apakah cukup hanya sekedar terlulus? Tang guru neser kangko. Tang guru sayang kangko, terus tak belajar. Dung tedungan to, amainet to. Padahal lulus ujian harus syaratnya bagus nilai ujiannya. Lah ujian mau tak belajar dari kamu bisa jawab, akhirnya ngerepe alias alerek. Man ta'allama al-ilma bil ngerepe
la yanfa hatta mate. Orang se ujian kelaban cara ngerepek nyuntuh ya tak bakal hasil, tak bakal manfaat sampai mate. Man ta'allama al-ilma bil ngerepek lam yanfa hatta mate. Lah terus lulus tapi hasil ngerepek tak manfaat. Butuh belajar, butuh semangat di dalam nyari ilmu supaya jadi orang yang pinter. Lah orang cuma berharap ke guru, was gampang lulus ya ke beter, tang guru nih sar-sar kangko, tak mungkin teke kangko. Kelero, belajar, pas semangat, kerjakan ujian baru berharap. Ya, amal bebanyak, usaha dengan sekuat tenaga, terus dia dengan segala kemampuan baru berharap, ya Allah selamat aki dari neraka Gusti pemasuk ke surga. Lah tadi aman terus masuk surga. Surga ini siapa? Pola di ring delem ben. Di kenalan pola. Hah? Oh, gampang gandol waku cek nyaman gandol. Kutrak dia. Habis jam dia. Agandol. Iya pun neng dunya. Nah kan ada gandolnya, pokoknya melu, iya pokoknya melu. Ya, tak mungkin mun amalah tak pada, tak mungkin mun amalah tak pada. Maka seorang santri, seorang murid yang berharap murid tadi itu lulus ujian, meraih ranking yang tertinggi, yang terbaik, maka harus semangat di dalam belajar. Pada orang terus masuk surga sepaling teki, ya semangat ibadah. Semangat ibadah. Mun tak semangat, jaga aja. Masa sengkau, masa gula sengkau. Leson engkau pada leson. Cuma berharap supaya abek nikah jadi orang sebisa napa keratu artana imbang bi amalah baru berharap dekat Allah Subhanahu wa taala. Terus ayat. Apa cukup gendri? Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Cek kelepain jangan Gusti Allah tang azab pedih tang azab sarah. Mun sampean baca sepenggal daripada ayat Nabi ibadi anal ghafurur rahim wis tak baca pola ayat terus. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Bang kebala sampaikan kabar dia bahwa engkau pun bisa nyiksa. Guru bisa nobi, guru bisa nyewer, guru bisa tak lulus, bahkan bisa keluar dari sekolah. Andi rasanya sering tua, ada lebih nih sering enggak ring tua ke anak. Apa ring tua gila nyewer gila tak mampu ya mampu. Jadi orang ini kamun tertipu bisa pertama to akhirnya hanya berharap tak takok to akhirnya aben putus asa. Tuh petre mak ate tang tobat tuh pe sapa ora tang dosa hati-hati nih. Berarti orang gila ampun putus asa dari rahmat Gusti Allah. Mereka yang kanto terangaki tining al-Imam Sayyidina Luqman al-Hakim wa khafillaha khaufan, takutlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takut, la yu'ayyisuka min rahmatih, jangan sampai merasa putus asa dari rahmat Allah. Orang mula tandi takut Pak, akhirnya ada pangeran sultan, wah tak kira sapa ora tang dosa, tak kira terima tang tobat. Wah, orang nggak nikah berarti ampun juga penyangka ke Allah Subhanahu wa taala. Lumrana orang takut nikah tak tenang. Lumrana orang takut tak tenang. Tanggir cak gula. Takut ada apa boy lah. Takut ada apapun pasti orang setakut nih pasti merasa tadi ketenangan. Kecuali takut ada ke Allah. Orang yang takut ada ke Gusti Allah akan menemukan ketenangan, ketentraman. Takut ada orang buru. Takut berapa? Operasi masker. Waduh gopo. Sarungnya ke masker. Karena takut. Lu menareng takutnya pacet gopo. Lu menareng takutnya tak tenang. Takut kemalingan, takut kerampokan, bingung. Pita menoreng takut ada ke Allah.
tandik rasa kebetir, tandik rasa takut, tandik rasa napa, khawatir tandik. Kecuali orang takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dua ni kan harus seimbang. Balance. Baru saya tahu Inggris, Bang. Balance. Harus balance, seimbang. Ia beda harapan, ia beda rasa takut. Ia beda rasa takut, ia harus penuh dengan harapan. Mula terlalu terlalu optimis tadi orang. Akhirnya pede, Pak. Terlalu percaya diri. Orang cek gondang di ruang. Terlalu optimis. Patako dek remang kok montak kerat tutang ibadah. Dek remang kok montak terima. Allah Ta'ala juga berhak nerima, berhak nolak. Allah Ta'ala juga biasanya pora, Allah Ta'ala juga bisa mengadab. Sehingga ben tak merasa puas kelaban ilmu, tak merasa puas kelaban amal. Ini kan nasihata Sidina Luqman Al-Hakim dekat potra-potrana. Anak belajar takut ke Gusti Allah. Cek belajar takut ke sampian kelero. Mau belajar takut ke ring tua, maka takut berdering tua, ada ring tua tak kira takut. Ya. Cuk ngalbongal dek bapak ban iya ki beda bapak, nonton bapak ki sehat. Mau bapak lah tua, eka takut dek remah. Keket lah pak deh iya. Ya mumpung kita tua ban keket setiap lebih anan sana, mumpung durung. Mun anak kela didik beri rasa takut dekat Allah Subhanahu wa taala dalam hati nak kela. Ada orang, banyak orang tetap takut. Ada orang tua tetap takut, tetap ngelakuin sholat, tetap jauh daripada maksiat karena dalam hati ampun terdoktrin. Ngerti tentang bahasa benar aja angin ngetok bagilan. Are semua anu kau semua keluaran anu kau ya. Supaya didoktrin anak nikah supaya takut dekat Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan sedini mungkin dekat anak-anak, dekat keluarga supaya rasa takut dan rasa harapan penuh harapan nikah sampai tua sampai tumbuh dewasa sehingga insyaallah kelembang dua antara ar-raja wal khauf ngabengong ke atas. Kelembang situ tidak terketerang. Ya. Tandi kelembang sekali ya tambah tidak. Garuda, burung Garuda, Pancasila, beda kelembang, mana ada kelembang, tenok keti. Garuda bisa membentangkan sayap, kapal bisa ongke, beda kelembang. Sini kamu tadi kelembang, ar-raja wal khauf ongke ke atas terus sampai meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Termoga ilmu semanfaat. Jadi kalau apa dua ar-raja wal khauf nikah mun urusan ar-raja harap ridho Gusti Allah, ampunan Gusti Allah, amal etrema. Takut dekat Gusti Allah, cek putus asa, cek mak semak ke maksiat, cek putus asa, tu sana mesti sapora sukara tobat dengan sebenar-benarnya tobat. Ya, termoga kaum panjenengan dadi orang sekerat tuh muka Allah Subhanahu wa taala ban sedaya keluarga anak foto kaum panjenengan dadi yakin orang-orang setakut dekat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah hatinya sini.